Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Nah, di sini saya akan membahas soal terkait termodinamika. Ini adalah materi terakhir di fisika dasar 1 ya. Oke. Baik. Di soal ini saya akan beri nomor 1 ya. Ini ada sebuah grafik volume dan tekanan. Nah, ini tadi kita bahas tentang termodinamika ya. Nah, kita baca dulu. Pada gambar, sebuah sampel gas mengalami ekspansi dari V0 menjadi 4 kali V0. Kemudian, tekanannya berkurang dari P0 menjadi P0 per 4. Nah, jika V0 sama dengan 1 meter pangkat 3 dan P0 adalah 40 Pascal, berapa usaha yang dilakukan gas jika tekanan berubah dengan volume melalui proses atau siklus A, B, dan C. Jadi di sini intinya itu kita diminta mencari usaha dari tiap siklus jika diketahui seperti pada grafik ini. Nah, seperti itu ya. Sudah terbayang gambaran soal ini gimana? Udah kebayangkan ya? Oke, kita review dulu lah ya. Kalau misalkan ada grafik seperti ini, kira-kira bagaimana pengerjaannya itu dilihat dari dia ini siklus apa sih namanya? Ya enggak? Oke. Yang pertama, yang A nih. Yang A ini dari titik ini ke titik sini. Nah, coba kita lihat. Dia pada proses ini apa yang kita dapat simpulkan? Pada proses yang dia horizontal ini ternyata tekanannya itu tetap. Nah, siklus apa yang tekanannya itu tetap? Itu namanya isobar. Oke, yang ini pada saat kurvanya seperti ini, apa yang dapat kita tarik kesimpulannya? Oh, ternyata dia volumenya tetap segini, dan siklus yang volumenya tetap disebut dengan isohorik atau isovolumetrik, itu juga bisa ya. Nah, sekarang kalau ini nggak ada ya, proses B ini tidak ada nama khusus, jadi ini ya grafik kita adalah kurva B, dia tidak ada siklus tertentu namanya, karena siklus itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu siklus diatermik sama adiabatik. Nah, diatermik itu dibagi menjadi 3 tuh, ada isobarik, isohorik, sama ada iso tekanan tetap, volume tetap, berarti suhu tetap, isotermik gitu ya. Nah, coba yang ini juga sama ya, berarti yang pada saat C ini, yang gini dia isohorik, lalu yang mendatar yang horizontal ini dia isobarik. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa tahu nih usaha tiap masing-masing siklus. Nah, buat yang B kayak mana nih Kak? Dia nggak ada namanya kan. Kalau di buku tuh dikasih tahu nih Kak, kalau isobar rumus usahanya kayak gini, kalau isohorik rumus usahanya kayak gini gitu, beda-beda kan ya. Nah, lalu ini yang B gimana Kak? Dia nggak ada namanya gitu, nggak ada nama khusus. Nah, untuk kasus yang B ini kita harus mencari dulu fungsi yang menggambarkan kurva ini. Jadi kita bisa cari usahanya dengan rumus umum usaha, yaitu apa? W sama dengan integral P dV. Nah, dV-nya kan kita udah tahu nih. Maksudnya dV itu kan kita nggak perlu cari apa gitu kan ya. Yang perlu kita cari P-nya. Nah, tekanannya itu kan kayak gini. Dia linear seperti inilah pokoknya. Nah, itu kan kita nggak bisa nulis P0 aja. Kita nggak bisa nulis di sini P berapa nih? P0 per 4 aja. Tapi kan dia berupa dari atas ke bawah gitu. Nah,
gimana cara kita menentukan fungsinya? Yaitulah fungsinya kita belajar dulu pas SMA. Pas SMA itu belajar tentang garis lurus. Kita akan mencari persamaan garis lurus ini. Itu fungsinya apa? Y sama dengan dulu itu kan mx plus c, itu kan ya. Nah, kita mau cari fungsi P. Fungsi P itu apa gitu, gitu. Itu ya, untuk kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas yang A dulu deh. Yang A. Sebentar, kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Diketahui apa aja? Diketahui dia V0. Di sini ya V0. V0-nya V0. V akhirnya, VA itu V akhir ya. 4 V0. Terus biar nggak salah, VA itu nanti V awal kan. Jadi saya tulisnya V inisial, V final ya, indeksnya. Lalu apa nih? P ya, tekanan awalnya itu P0, tekanan akhirnya itu P0 per 4. Nah, dengan V0 itu ternyata nilainya 1 meter kubik. Lalu P0 nya 40 Pascal. Oke, kita dapat. Nah, sekarang yang A, kita mau mencari A. Usaha A itu apa? Itu kan ya. Nah, bagaimana mencarinya? Kita cari dengan, saya kasih warna kuning. Ingat, W itu kan ini dalam bentuk integral, tapi dalam bentuk bukan integral kan dapat kita tuliskan seperti ini. P dikali perubahan dari volumenya, itu kan ya. Nah, di sini kita udah tahu nih volume awal, volume akhir. Kita juga udah tahu P-nya. Ya udah, kita langsung aja WA sama dengan P dikali delta V. P dikali V final min V inisial. Nah, P-nya P0 nih. P0 itu berapa? P0 itu ya ternyata P0 ya. Nilai P0 ada deh ini 40 ya. 40 Pascal, berarti 40 dikali V finalnya kita lihat nih, set. 4 V0 berarti kita tulis saja 4 V0 min V inisialnya V0. Dilihat juga ya dari gambar ya. Nah, V0. Maka kita dapat 40 dikali 3 V0, dimana 40 dikali 3 dikali V0 nya sendiri adalah 120 Joule. Dah, kita dapat usaha pada proses A. Nah, sebentar, A itu kan dari sini ke sini Kak, bukan dari sini ke sini aja. Kalau tadi kita menghitungnya cuma dari sini ke sini. Kenapa? Karena volumenya ini kurang ini, berarti kan cuman kurva yang horizontal aja. Nah, itulah di sini isohorik itu kan V tetap ya. Ketika kita masukin V-nya tetap, berarti di sini nggak kelihatan. Di sini nih di delta ini kan artinya perubahan. Sedangkan volumenya di sini tetap nih, yaitu sebesar 40 V0. Berarti dV-nya itu 0 untuk untuk yang gini, untuk kurva yang vertikal ini 0. Jadi sebetulnya kurva ini ditambah kurva ini. Kurva yang ini itu usahanya 120 ditambah 0 dari kurva yang ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari yang C dulu deh. Yang B kita lewatin. Yang C itu kita diminta untuk mencari yang di titik C. Kita lihat nih, ini sama ini. Nah, yang ini, yang vertikal ini jelas ya, dia V0. Dia volumenya tetap V0, berarti nanti dia juga untuk yang dari sini usahanya, yang ini saya warnain oranye ini akan 0, tapi yang ini akan bernilai. Nah, berarti sama aja, kita cari dengan persamaan ini. Persamaan P sama dengan W sama dengan P dikali dV. Delta V gitu ya. Oke, W C P dikali delta V. Tapi P-nya ingat, dia ada di sini, yaitu
P0/4 ya tadi ya. Ini katanya kan berubah hingga P0/4. Oke, berarti ini P0/4 tetap ya, V0 volumenya tetap. Nah, jadi kita dapetin berapa nih? P0/4 3 V0. V0-nya kita masukin 40 per 4 dikali 3 dikali 1 10 30 Joule. Nah, sama ya, yang tadi juga sebetulnya ditambah dengan 1 gitu kan ya. Ditambah dengan 0 yang proses yang vertikal gini. Oke, gampang ya. Nah, buat yang yang B sekarang. Yang B itu berarti kita tadi harus menentukan apanya dulu? Fungsi P. Fungsi P-nya apa? Kayak gitu ya. Nah, caranya yaitu dengan yang tadi ya, kita menggunakan persamaan garis. Ingat tadi saya tuliskan Y sama dengan MX tambah C. Atau kalau saya balik C ditambah MX boleh kan ya? Intinya kalau fungsi Y terhadap X ini variabelnya X. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Berarti kalau P persamaannya berarti kan tadi kan terhadap volume. Kan kalau kurva itu kalau yang ini itu kan kayak gini ya. Ini Y, ini X gitu. Makanya fungsinya seperti ini. Nah, kalau yang tadi itu ini P, ini V, berarti kan nih ini suatu konstanta. Misalkan saya anggap ini B gitu. B berarti X-nya ini berubah ya, dari X berarti ini menjadi V. BV ditambah konstanta, terserah saya mau A misalkan. Atau kalau saya mau ubah, berarti kan P itu sama dengan A plus BV. Nah, kita udah dapat nih, ternyata fungsinya itu bisa kita buat seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana nilai A sama nilai B-nya itu berapa? Nah, itu gimana caranya? Itu caranya kita dengan melihat syarat batas, atau kalau di kurvanya itu ada sesuatu yang bisa kita masukkan, yaitu kita masukkan. Kita lihat ya nih. Sebentar, gambarnya udah nggak jelas lagi nih. Nah, kita lihat nih. Saat dia itu ini kan ini ya, yang ini yang kita lihat, yang B ini. Saat dia itu di titik ini, yaitu P0/4, kira-kira V0-nya itu berapa? Ini kan. Tapi saat di sini dia V0, nilai P0-nya itu adalah V0. Jadi kita bisa tuliskan nih, berarti tadi saat dia di sini saat P0-nya 40 PA, dia V0-nya 1 meter pangkat 3. Saat dia di sini, saat P0-nya sama dengan P0/4, langsung aja ya, 10 kayak gitu ya, 10 PA, maka V-nya itu ternyata ini ya, V-nya itu ternyata di 40 V0-nya 1 ya, 40 meter pangkat 3. Ini mungkin supaya ini enggak ini, saat V gitu aja ya. Nah, saat nilainya itu P-nya itu 40 Pascal, nilai V volumenya itu 1 kayak gitu. Jadi kita bisa pakai ini untuk menentukan konstantanya. Lupakan dia nanti dia. Oke, sekarang kita masukin ya. Coba saat P sama P, kita masukin aja langsung nih, A plus BV. Saat P nya 40,
A plus B, V-nya 1. Ya udah, dapatlah persamaan 1. Terus yang kedua itu saat P-nya 10. A plus B dikali V-nya ini 40. Itu 4, nggak salah, sebentar, itu 4. Oh, bukan 40 ya nih, 4.0 menjebak ini soalnya. Ini ya, dikali. Udah, berarti kita dapat persamaan kedua. Ya udah, kita substitusi ini, berarti A kita eliminasi aja deh. Ini yang kedua, ini A plus 4B sama dengan 10. Kurangkan A nya coret, min 3B sama dengan 30. Betul kan ya? B sama dengan min 10. Terus kita substitusiin ke yang ini. A min 10 sama dengan 40. A sama dengan 50. Nah, kita udah dapat nih A sama B nya. Kita substitusiin lagi ke sini. Saya mau kasih warna oranye aja. Kita tulis, jadi P kita adalah 50 dikurang 10. Ada V nya ya, V. Nah, ternyata fungsi kita yang linear tadi itu nilainya ini. Oke, lanjut ya. Oke, salah. Sekarang kita mencari WB. WB adalah integral P dV. Oke, kita udah tahu P nya itu adalah 50 min 10 V. Iya nggak? Oke ya, betul ya. Dikali dV. Ingat, ini dikurungkan ya. Kok nggak dikurungin nanti beda. Integral 50 dV itu adalah 50 V. Yang ini min 10 V tambahin per 2. Batasnya ada nggak batasnya? Coba kita lihat batasnya. Batasnya itu ini sama ini nih. Karena volume berarti batasnya ini sama ini ya. 1 sampai 4. Tulis 1, 4. Ini juga 1, 4. Berarti 50 dikali 4 min 5 dikali 4 kuadrat dikurangin 50 kali 1 min 5 dikali 1 kuadrat. Berapa nih? 200 dikurangin 16 ya. 16 kali 5 80 bukan? Ya. 80. Terus ini kita kurangin dulu deh. Min 50 dikurangin 5. Ini 120 dikurangin ini berapa? 45. 75 bukan sih? Ya benar ya. 75 tambah 45 lebih. Enggak, benar. Iya benar. Oke, ketemu deh jawabannya. Ternyata nilainya adalah 75 Joule. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Mudah dipahami ya? Saya menjelaskan terlalu lambat gitu, sehingga ternyata 18 menit sudahan. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk tutorial nomor 1 ini. Untuk tutorial nomor-nomor selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.